Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang semangat jawab salam diundang umroh tahun ini. Yang gak semangat tahun depan. Yang gak jawab jangan diundang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Ketua Majlis Ta'lim Masjid Al-Hikam Al-Hakim Ibu Neni Supriyadi, betul ya? Masya Allah, tadi sambutannya kita doakan mudah-mudahan Ibu selalu istiqomah, hatinya selalu tergantung kepada masjid, sehingga nanti tergolong orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu orang-orang yang hatinya terhubung dengan masjid. Yang kita muliakan juga penasehat dari Masjid Al-Hakim, Ayahanda Bapak Yadi. Yang mana orangnya? Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahkan, sehatkan pemikiran-pemikirannya, saran-sarannya, perhatiannya, mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hakim, Ayahanda Dr. Farhan Hidayat M.Hum. Yang mana? Ya Allah, kita berusaha ngobrol banyak. Masya Allah, doain semoga semakin sukses, semakin bahagia, semakin barokah usianya, karir, jabatan, rumah tangganya. Amin ya Rabbal. Dan Ketua Paguyuban Villa Gading Permata, Ayahanda Bapak Hari Priyadi. Jadi saya sempat saksikan, dengarkan nasihatnya. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang diperhatikan kecuali warganya, anak-anak orang diurus. Mudah-mudahan rumah tangga, keluarganya semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamunya Allah, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang hadir di tempat ini kecuali Allah yang mengundang. Tidak ada yang duduk di tempat ini kecuali Allah akan memuliakan. Dan tidak ada yang duduk di majlis semisal ini kecuali dia adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, orang yang selamat di dunianya, selamat di akhiratnya. Kenapa? Karena duduk bersama orang-orang baik adalah duduk yang tidak akan pernah menyengsarakan dirinya dunia dan akhiratnya. Humul qaum alladzina la yasgau julusahum. Mereka orang-orang baik itu adalah orang-orang yang jika kita duduk bersama mereka tidak akan pernah rugi. Dan yakinkan dalam hati kita, hadirnya kita semuanya ke tempat ini pastinya membawa dosa. Betul tidak? Punya dosa enggak? Yang jawab cuman ibu-ibu doang.
Bapak-bapak nggak punya dosa kayaknya. Punya dosa atau tidak? Banyak atau sedikit? Banyak apa banyak banget? Ya, ini pertanyaan sebenarnya nggak perlu jawaban. Kenapa? Udah kelihatan dari wajahnya. Yang datang pasti punya dosa. Semua kita punya dosa. Begitu, maka yakinkan dalam hati kita. Duduk kita tadi dari habis asar, dari habis maghrib, apalagi panitia yang lelah sana sini ngedekor semuanya nyiapin. Itu dari awal kita duduk itu tempat ini dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat-malaikat Allah, Bapak dan Ibu, nanti saat kita selesai itu malaikat sudah pada berdiri di depan pintu semuanya. Berdiri di depan pintu, mereka itu mengatakan apa? Gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Wahai orang-orang yang ada di majlis ini, tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah, bangunlah kalian semuanya dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan yang ada dalam rumahmu, dalam kehidupanmu telah digantikan dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Kemudian setelah ibu bapak semuanya pulang, itu malaikat kembali kepada Allah bikin laporan. Kata Rasul, Allah bukan tidak tahu apa yang dilakukan oleh malaikat, namun Allah ingin memberitahukan kepada umatnya Nabi Muhammad bahwa saat mereka duduk ikut duduk, bapak pulang ikut pulang, malaikat lapor kepada Allah. Ditanya oleh Allah, min aina ataitum, dari mana kalian itu datang wahai malaikat? Lalu malaikat itu berkata, aku datang dari Villa Gading Villa Gading. Saya datang di majlis Al-Hakim. Apa yang kamu lakukan, yang kamu saksikan di sana? Aku melihat semua warganya berkumpul di rumahmu ya Allah. Mereka berzikir, mereka mengagung-agungkanmu, mereka menyebut nabimu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatu wa bi'izzati wa jalali, wahai malaikatku, dengan keagunganku dan kemuliaanku saksikan bahwa semua yang ada di majlis itu telah aku ampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmatnya Bu. Sabar. Ya, kita ngaji sebentar lagi selesai sampai jam 12 aja. Ya, biar semakin banyak dosa kita yang diampunkan oleh Allah. Siap jam 12? Siap jam 12? Ibu siap, saya pulang. Sama Pak, jam 10 selesai, jam 12 amplopnya udah stempel, nggak bisa dibuka lagi deh, sama aja gitu. Lalu kata Allah, lalu apa yang mereka minta nih di sini nih? Apa yang mereka minta orang-orang yang di majelis itu? Oh, malaikat katakan, ya Allah, ada ibu-ibu yang kerudungnya coklat, itu belum lunas, patungan. Ada yang masalah, ada yang sakit, ada yang belum lunas kredit, ada yang anaknya belum kerja. Semuanya hajat-hajatnya. Saya nanya nih, punya masalah nggak kita semua nih? Ibu punya masalah nggak? Bapak punya masalah nggak? Kelihatan wajah masalah semuanya. Punya masalah, punya dosa, punya penyakit, punya cita-cita, punya hajat, maka ini tempatnya Ibu. Lalu kata malaikat, kata Allah, aku sudah kabulkan semua permohonan tadi yang kau sebutin. Disebutin nama malaikat, fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Disebutin semua hajat-hajatnya. Maka hadirkan doa di majelis kita ini.
yang punya masalah ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya Isra Mi'raj ya Allah, berkahnya kumpul dengan orang soleh ya Allah, panjangkan umur hamba, sehatkan badan hamba, amin amin. Bengong aja kesumpel kacang kayaknya ya. Itulah enaknya orang ngaji, Ibu. Ya Allah, orang ngaji nuntut ilmu nikmat banget, nikmat nggak ada duanya. Duduk selonjoran di bawah AC, enak gak? Enak gitu. Ngantuk, enak gak? Ya Allah, ibu makan, saya ngomong, enak gak? Ya Allah, udah begitu pulang bawa besek. Ada makan-makan gak nih? Ya Allah, udah ngaji makan, ada lontong, ada apa lemper itu, apaan tuh di dalam piring itu? Ya Allah, nikmat banget ibu, nikmat bu. Ya Allah, saya kalau ke rumah ibu belum tentu dijamu begini banyak nih. Ya, Masya Allah, ditamunya Allah luar biasa. Udah begitu, dosa diampun, hajat dikabul, sakit disembuhkan. Ibu penyakit sakit apa? Pusing, sakit gigi, datang ke majelis ilmu, yakin ibu sembuh. Masya Allah, luar biasa. Makanya nih dengerin nih, kalau ada orang Villa Gading hari gini nggak demen ngaji, nggak demen ke masjid, orang bahlul. Tahu nggak orang bahlul, Pak Dokter? Tahu orang dah bahlul, tahu? Orang bahlul tuh orang yang minum es di tiup. Ada nggak sini minum es di tiup? Ada. Itu namanya orang bahlul. Karena siapapun yang datang ke majelis ilmu, dia datang ke masjid, ke rumahnya Allah, bersujud kepada Allah, nangis dia ataupun tidak, dia hanya duduk iktikaf, maka ketahui ibu, keluar dari masjid, dari rumah ini, rumahnya Allah ini, dosanya diampun oleh Allah, hajatnya dikabul oleh Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Terus yang nikmatnya lagi, wafatnya husnul khatimah. Ya Allah, jadi kalau ada orang Villa Gading, saya ulang ini, habis Isra Mi'raj masih susah ke masjid, masih susah ngaji, orang ente yang ngomong. Biarin aja tuh yang ngomong bapak-bapak tuh. Ibu nggak mau ngaji, ibu dikatain bapaknya bahlul katanya. Bapaknya juga begitu nih, nggak ke masjid, ibu yang bilang no, orangnya no ingetin no yang ngomong bahlul no, rugi begitu. Nah inilah intisari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tiap tahun kita ngadain Isra Mi'raj begitu. Saya pas tadi jalan tuh inget, kayaknya saya pernah kesini deh, begitu, betul nggak nih? Kapan ya? 10 tahun yang lalu. 3 tahun. Acara apa itu bu? Isra Mi'raj juga? Iya kata Pak Dokter juga Isra Mi'raj juga tadi. Masya Allah, ini tiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Udah apal. Tadi anak kecil ditanya, apa itu? Isra Mi'raj menerima perintah apa? Udah soal perintah sholat. Jadi kalau saya menjelaskan sholat lagi, ya Allah, jeruk makan jeruk. Udah pada hafal, udah pada faham semuanya bahwa perintah sholat adalah perintah yang diberikan oleh Allah langsung pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-11 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Udah jelas gitu apa yang akan kita kupas. Makanya tepat banget nih temanya nih. Jujur aja nih, saya baru lihat temanya sekarang nih. Apa nih? Menggali pesan Isra Mi'raj, membangun komitmen pada ibadah dan akhlak mulia. Foto siapa nih? Foto siapa nih? Kayak kenal lah nih. Ya sama nggak bu? Beda dong.
Ini adik saya masih mudaan, ini udah tuaan ya. Nah, jadi momen kita adalah lupa lagi tuh, membangun komitmen pada ibadah. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana selesai dari Isra dan Mi'raj kita ini, yang sudah melaksanakan sholat, dia tambah khusyuk sholatnya, tambah yakin sholatnya. Yang masih kadang sholat, kadang enggak, dia berubah menjadi semangat setelah Isra dan Mi'raj ini. Yang masih belum sholat setelah Isra dan Mi'raj ini, berarti kita akan melaksanakan sholat komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah ada, berarti Isra dan Mi'raj kita tahun ini sukses. Amin. Berhasil panitianya. Amin. Sukses semuanya yang diimpinkan. Gimana selesai Isra dan Mi'raj? Warga Villa Gading, mereka semuanya menjaga sholat yang 5 waktu. Amin ya robbal. Kalau udah Isra Mi'raj, udah ngundang ustaz, udah bawa makanan, keluarin makanan macam-macam, udah capek, kemudian pulang, subuhnya masih di ruang tunggu giliran di rumah, nggak ke masjid, gagal, belum berhasil. Begitu. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan intisari dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mau membahas Isra dan Mi'raj itu 1001 malam gak akan selesai. Karena hikmah dari Isra dan Mi'raj itu banyak sekali. Tidak akan pernah mampu mengupasnya semuanya gitu. Jadi kalau sekarang kita momennya cuma 1 jam, sekarang sudah jam 9.18 menit, berarti kurang 30 menit lagi. Masih kurang setengah jam lagi kurang lebih. Jadi enggak mampu untuk menjelaskan semua. Tapi ada beberapa poin yang mungkin ini bisa menjadi motivasi. Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu Bapak dan Ibu, Nabi diberangkatkan saat kondisi hati Nabi Muhammad SAW sedang bersedih. Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah saat Nabi menghadapi banyak sekali ujian dalam kehidupannya. Saya mau nanya, Bapak Ibu punya ujian atau tidak? Sering diuji nggak sama Allah? Jawab nih, malaikat lagi ngeliatin. Yang jawabnya keras itu malaikat langsung catat, tuh orang yang bakal selesai dulu ujiannya. Begitu. Punya ujian nggak? Mana di orang yang teriak-teriak? Jangan bilang ujiannya bini gitu. Ya, Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj itu bukan dalam keadaan bahagia, enggak. Dalam keadaan jaya, tidak. Nabi Muhammad itu di Isra dan Mi'rajkan berangkat dari saat hatinya sedih. Sedih kenapa? Sedih yang pertama kali beliau ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah, wanita yang selalu ada di dalam perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Wanita yang selalu menyejukkan hati Nabi Muhammad. Wanita yang menyerahkan semua harta, jiwa, raganya untuk Nabi Muhammad SAW. Wanita yang selalu membentengi kecaman-kecaman, fitnahan, tuduhan, godaan, gangguan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah saya saat itu, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau wafat sedih hati Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Khadijah ini contoh seorang wanita yang selalu menjadi penenang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu pesan ya untuk menjadi wanita solehah,
wanita yang akan mendapatkan surga karena ridhonya suami, satu aja syaratnya. Syaratnya satu. Idza nadharta sarratha. Wanita yang jika suami menatapnya, membutuhkannya, wanita itu selalu membahagiakan suaminya. Ini wanita yang akan selalu menjadi surganya Allah, ahli surga. Yang selalu menyejukkan, yang selalu mengasyikkan, yang selalu bikin teduh hati seorang suami. Ini gampang apa susah, Bu? Bu, gampang apa susah? Dengar, Pak. Apa katanya? Susah. Emang susah. Emang susah. Tapi surga itu tidak murah. Surga itu tidak mudah. Bayangkan bagaimana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yang mendapatkan langsung kabar berita dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, basyirha bil jannah." Wahai Muhammad, beri kabar gembira buat Khadijah bahwa dia adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Beri kabar gembira bahwa dia nanti akan membawa bendera di surganya Allah, dan di belakangnya adalah wanita-wanita yang mengidolakan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Halo, Bu. 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 Jangan malah. Ini biar gak ngantuk, Bu. Ya. Makan kacangnya, makan tuh. Aduh, kalau nggak ada kacang teriak-teriak dulu. Bu, udah kebayang belum? Ya Allah, aku nanti kalau masuk surga di belakang bendera siapa ya? Apakah Khadijah? Apakah Fatimah? Apakah Aisyah? Karena mereka adalah pemegang bendera nanti ahli surga. Udah ada kepala regunya masing-masing. Berdiri Sayyidah Khadijah, ya, berdiri dengan benderanya, pengikutnya, pencintanya, pengidolanya Khadijah berada di belakangnya. Fatimah begitu, Aisyah begitu. Ibu di mana kira-kira? Ayo. Di mana kita? Fatimah atau Zahra, Sayyidah Ahlul Jannah, pemimpin ahli surga, Sayyidatuna Fatimah. Lalu pertanyaannya, ya Allah, kalau umur saya nggak ada, saya nanti masuk surganya di belakang bendera siapa ya? Liverpool. Garuda di dadaku. Bendera siapa begitu? Sayyidah Khadijah, wanita yang hartanya, dia seorang pengusaha sukses, perempuan paling kaya di Mekah, Pak. Itu Sayyidah Khadijah. Semua saudagar, orang-orang yang pedagang, kulakannya ke Khadijah, COD. Barang diterima baru bayar tuh. Begitu. Sehingga hartanya banyak berlimpah. Khadijah membutuhkan seorang yang bisa mengawasi dagangannya, karena banyaknya se-Mekah itu semuanya ngambil sama Khadijah. Begitu menikah dengan Nabi Muhammad, habis kekayaannya. Semuanya buat dakwah Nabi Muhammad. Bahkan pernah Sayyidatuna Khadijah, Bu, Sayyidatuna Khadijah itu pernah suatu hari dia menyusui anaknya Sayyidatuna Fatimah. Begitu sedang menyusui, dilihat yang keluar dari susunya itu bukan air susu, tapi air darah. Darah yang keluar dari susunya. Kaget, terkejut, bingung. Sedang bingung, tiba-tiba datang Rasulullah. Terdengar Rasulullah datang, langsung ditutupin. Langsung ditutup. Rasulullah seorang nabi, Pak. Ya, yang di belakang, yang ada di belakang Nabi seperti di depan. Tidak ada yang tertutup dari Nabi Muhammad. Bisa tembus pandang pemandangannya, penglihatannya. Nabi Muhammad tahu
kalau anaknya yang disusukan bukan air susu melainkan air darah. Duduk Rasulullah di bawah, Khadijah duduk, Rasulullah duduk di bawahnya, dipegang dia punya dengkul Sayyidah Khadijah. Romantisnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kapan terakhir dengkulnya dipegang sama bapak? Lalu berkata, Ibu, terima kasih, engkau telah memberikan aku anak keturunan yang soleh, yang soleh. Gak pernah deh Pak, katanya begitu. Benar Pak, gak pernah megang dengkul emaknya. Lihat Sayyidina Rasulullah, presiden, dia duduk, lalu dia katakan, ya Khadijah istriku, apa yang terjadi? Kenapa engkau tutupi wajah putriku? Khadijah menangis. Ya Rasulullah, adanya Khadijah, maafkan aku. Aku tidak pandai menjadi seorang ibu yang baik untuk putrimu, katanya bilang gitu. Ya Rasulullah, katanya, aku tidak bisa memberikan air susu untuk putrimu. Yang keluar dari susuku darah, dan putrimu mengisap darah dari susu. Nangis Khadijah, sedih. Lalu Rasulullah berkata, duhai Khadijah, mengapa? Ya Rasulullah, nggak nanya, nggak ngomong dulu, nunggu ditanya. Tuh istri soleha, nunggu ditanya dulu baru ngomong. Kenapa saya selama 3 hari ini tidak ada yang masuk ke perutku kecuali air putih, air Zam-Zam. Allahu. 3 hari nggak makan, nggak komen sama suami, nggak ngeluh sama suami, padahal tadinya orang kaya raya. Nunggu ditanya baru dia bilang, saya 3 hari nggak makan. Ada nggak di sini yang begitu, Bu? Begitu beras habis diem aja, nunggu ditanya suami, ada nggak? Ada nggak? Pak, nggak ada Pak. Nggak ada Khadijah di sini Pak. Ya Allah. Terus adanya siapa di sini nih? Ya Allah. Ini suri tauladan Khadijah begitu. Lalu mereka berdua berpelukan, saling memaafkan, saling minta maaf. Lalu Rasulullah bertanya, duhai istriku, apakah engkau menyesal menikah denganku? Engkau dulu seorang saudagar yang kaya raya, engkau dulu seorang anak yang terhormat. Semua orang menghormatimu, mengagumimu. Engkau sebagai idola di kota ini. Sejak engkau menikah denganku, engkau menjadi orang yang paling miskin. Hartamu habis. Bahkan detik ini engkau 3 hari tidak makan. Kira-kira jawaban ibu apa kalau ditanya begitu sama suami, Bu? Bu, yang bisa jawab saya kasih hadiah kayak tadi itu. Habis susunya. Mau ada minyak goreng loh. Mau minyak goreng tuh. Bu, jawabannya apa kira-kira kalau ditanya suami begitu? Pasti menyesal, Pak. Ya Allah, Mak. Ini apa nenek-nenek yang jawab tuh? Ya Allah. Ya Allah, ternyata ada yang menyesal menikah dengan kita. Aduh, antara menyesal dan tertekan mungkin. Mau ngomong nggak berani gitu ya. Tadi Allah udah jadi bubur ya. Allah. Ya Allah. Apa jawaban Khadijah? Ya Rasulullah, demi Allah, jika seandainya suatu saat nanti aku mati dan engkau membutuhkan harta, membutuhkan senjata untuk modal engkau berperang, gali kuburku ya Rasulullah. Ambil tulang-tulangku, jual jika laku untuk perang, jika tidak, jadikan pedang senjata untuk engkau berperang melawan kafir untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang harus ada dalam hati seorang wanita muslimah, bahwa semua kehidupannya, pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan dalam rumah tangga, jadikan semuanya karena Allah. Apa yang kita lakukan, apalagi nanti kita mau datang bulan suci Ramadan, wanita itu repotnya luar biasa. Dia harus siapkan sahur, dia harus bereskan, dia harus begini begitu semuanya. Jadikan semuanya karena Allah. Dalam hati niatkan, ya Allah, pengorbananku, perjuanganku dalam rumah tangga ini, ya Rabb, catat sebagaimana pahalanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an. Alhamdulillah, ibu bersyukur sampai sekarang suami gak minta tulangnya ibu buat dijual. Alhamdulillah, Sayyidatuna Khadijah. Jadikan semuanya, ini mau Ramadan, ya, jadikan mulai sekarang semua aktivitas rumah tangga kita untuk Allah. Ibu masak, udah rapi, suami pulang ditawarin masak, dia bilang, ya Allah Bu, maafin, udah makan tadi ditraktir sama teman. Ibu marah apa kesel? Marah apa kesel? Jujur, kesel nggak? Udah masak enak-enak, capek-capek begitu, dikasih lilin, ya, lampu redup-redup begitu. Ceritanya itu begitu pulang nggak taunya suami, ya makan dulu ya, aku udah masak loh kesukaan ayah. Dilihat, ya Allah Bu, ya Allah maafin, tadi di kantor ditraktir makan gitu, saya kenyang banget. Kira-kira Bu kesel apa kesel? Kesel. Jadikan semuanya karena Allah. Nggak boleh ada kesel. Bisa nggak? Enggak. Saya bantu jawab. Kenapa? Karena perjuangan untuk mendapatkan surga tidak mudah. Khadijah berkorban, berjuang, nggak mudah. Berapa banyak pemuda-pemuda yang kaya raya saat mendengar dia menikah dengan Muhammad, banyak ujiannya, banyak kritikannya. Sabar Khadijah. Hartanya sedikit-sedikit habis, sabar Khadijah. Tidak makan, sabar Khadijah. Ditinggal sama suami ke Gua Hira 10 hari, 20 hari, 40 hari, sabar Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah yakin semua yang dilakukan untuk Tuhannya, untuk Allah. Khadijah itu manusia loh, sama seperti ibu. Punya perasaan, pengen dimanja, pengen mengerti, sama Khadijah. Tapi dia singkirkan semuanya untuk apa? Untuk Allah lebih dahulu. Makanya di akhir hayatnya dibilang apa? Kata Jibril, basyirha bil jannah, kasih kabar gembira tuh wanita Khadijah, dia menjadi ahli surganya Allah. Belum meninggal sudah dicatat sebagai ahli surganya Allah. Ibu nggak pengen belum meninggal sudah dapat predikat ahli surga? Ya Allah, kalau pengen coba kita belajar dikit-dikit. Jadikan aktivitas rumah tangga kita karena Allah. Masak karena Allah. Saya mau nanya nih, yang biasanya masak buat suami itu, nyuguhin buat suami itu, beli apa masak? Oh, beli Pak. Itu nasi beli apa masak? Nih Bu dengerin nih. Sayyidatuna Fatimah suatu hari ngadu kepada Rasulullah, duhai ayahku, berikan saya seorang pembantu biar bisa mengurus rumah tanggaku, membantu sehingga aku bisa fokus kepada suami dan anak-anakku. Lalu kata Rasulullah, ya Fatimah, kalau saya mau, sekarang saya akan minta kepada Allah, ya Allah, setiap pagi keluarkan roti dari periuknya Khadijah putriku, dan daging dan lauk-lauk dari surga akan diberikan oleh Allah. Tapi di mana perjuangan kau dalam rumah tanggamu? Tidakkah engkau tahu, wahai Khadijah, setiap butir gandum, kalau di sana kan gandum, di sini beras,
setiap butir beras atau gandum yang engkau jadikan nasi, yang engkau jadikan roti, maka ketahuilah di setiap butir itu Allah mengampunkan satu dosa, Allah mengangkat satu derajat, dan Allah mencatat satu kebaikan buat wanita yang senang masak nasi. Paham nggak? Ya Allah. Jadi ngelihatnya ke situ. Satu butir nasi loh ibu. Satu butir nasi. Kalau masak berapa butir? Hitung besok. Beli beras dihitung 1, 2, 3, 4, 5 berapa? Maka satu butir nasi, satu dosa diampunkan. Satu derajat diangkat oleh Allah, dan satu kebaikan dicatat, satu butir nasi. Gitu. Ibu mencium anak, bapak mencium kening putrinya, anaknya, rahmat Allah turun saat itu. Walaupun itu anak sudah menikah, walaupun dia itu sudah menjadi menantu, ya, dia saat kita mencium anak kita, maka Allah turunkan rahmat kepada orang tua yang mencium keningnya anaknya. Begitu Nabi Muhammad lakukan kepada Fatimah, kepada Imam Ali. Setiap kali datang, setiap kali bertemu, sampai Umar bin Khattab kaget. Afa'alta hadza ya Rasulullah? Apakah setiap kali engkau harus lakukan ini ya Rasulullah? Ya Rasulullah jawab, saya hanya ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, suami istri yang saling menatap, suami istri saling menatap, dan suami istri yang sering paling senang gandengan tangan. Ibu, kapan terakhir digandeng tangannya sama suami? Bu, udah pada pulang ibu-ibu? Ibu-ibu udah pada pulang? Kapan terakhir digandeng sama suami? Gak pernah pak. Jahat nih. Bohong ya? Bohong ya? Bohong. Kalau yang kedua mungkin benar. Kapan terakhir digandeng sama suami, dibawa ke toko emas? Nah, kapan terakhir? Kalau itu benar pak. Benar tuh. Gak pernah. Kenapa mama suka beli sendiri, yang penting ditransfer duitnya, betul gak? Ya Allah, itu rumah tangga yang sering bergandengan suami istri, itulah kunci sakinah, mawadah, warahmah. Rahmatnya Allah turun, itulah rumah tangganya Rasulullah. Makanya pantas Nabi sedih waktu Khadijah meninggal. Satu-satunya wanita yang selalu ada di hatinya Nabi yaitu Khadijah. Walaupun dia sudah meninggal dan dia mendapatkan istri lebih muda diberikan oleh Allah, cantik, pinter, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Namun bayangan Khadijah selalu ada di setiap detik waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana selalu yang diingat Khadijah, kemana-mana selalu yang disebut Khadijah. Begitu. Kemudian gak lama meninggal pamannya. Gak lama setelah mereka berdua meninggal, orang kafir makin menekan, makin dahsyat serangannya ya kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mempunyai inisiatif, petunjuk dari Allah untuk pergi hijrah ke Taif. Di sana ada satu kabilah bernama Bani Thaqif yang berharap dalam hati Nabi, sekarang di Mekah aku dihujam, aku tidak didengarkan, aku dihujat, aku dituding, aku difitnah dan sebagainya. Aku ingin pergi ke Taif, barangkali orang Taif itu bisa menerima aku sehingga aku berhijrah ke Taif. Nyatanya sampai di Taif, bukan sambutan yang diterima oleh Nabi, lemparan batu dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua, laki, perempuan, sekampung, setaif, semua menyambut Nabi Muhammad dengan batu dan kata-kata usiran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Pak, kita seberat-beratnya ujian, mudah-mudahan jangan sampai deh. Belum pernah diusir sama orang sekampung, dilempar batu. Belum pernah. Lihat bagaimana saat itu. Sehingga malaikat Jibril tidak terima, lalu perintahkan kepada malaikat penjaga gunung, datangi Muhammad, apa yang Muhammad minta ikuti.
Datang malaikat, ya Rasulullah, aku diberikan oleh Jibril untuk datang. Apa yang kau inginkan saat ini ya Rasulullah? Apakah aku akan hancurkan mereka? Aku akan timbun mereka dengan gunung, atau aku keluarkan ini di tanah? Aku kebumikan mereka semuanya. Kata Rasulullah, lah jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun, kata Nabi. Sesungguhnya mereka adalah sekelompok kaum yang tidak mengerti, tidak faham, maka maafkan. Ini pelajaran yang kedua. Ya, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Disinilah maka kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad dimulai. Di sini dimulai. Nabi Muhammad begitu dikejar-kejar oleh kaum kafir, oleh orang Taif. Beliau dilempar batu sampai anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harith bocor, babak belur semua darah badannya, tubuhnya. Dia menjadi perisai. Kalau ada batu yang mau menimpa Rasulullah, dia adangin. Jangan sampai batu kepada Nabi, jangan sampai kena Nabi. Ada batu dari sana. Zaid bin Harith babak belur semuanya. Lalu ditarik oleh Nabi, pergi berlari, bersembunyi di salah satu kebun di bawah pohon. Ya, disitulah Rasulullah mengangkat tangannya. Ya Allah, maafkan aku ya Rabb atas semua ketidakberdayaanku ya Rasul. Ya Allah, gitu. Maafkan aku yang tidak bisa membawa mereka kepadamu ya Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupanku ya Allah, seandainya aku harus kembali kepada mereka, lalu mereka melempari aku lagi, aku rela. Atau aku harus kembali ke Mekah, lalu aku harus disudutkan oleh mereka, aku rela ya Rabb. Yang penting engkau ridho kepadaku. Ini dua. Jadi setiap masalah itu, saat kita pasrahkan kepada Allah, Allah akan angkat semua masalah-masalah. Ini hikmah yang pertama daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun ujian kita, akan selesai dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mempunyai masalah yang begitu hebat, yang begitu luar biasa dahsyatnya. Gak ada umatnya mengalami ujian sedahsyat nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ujian kita mah enteng, ringan, telat gajian, telat dapat uang bulanan, itu doang. Ditagih arisan, begitu doang. Kredit, itu doang. Ya paling mentak-mentak debt collector, gitu aja deh. Gak pernah diuji kayak Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad diuji begitu dahsyatnya, Nabi langsung duduk, angkat tangannya. Nabi angkat tangannya. Makanya Pak, Ibu, kalau doa itu ngangkat tangan. Suatu hari pernah Nabi berdoa mengangkat tangannya, kelihatan ketiaknya mengangkat begini. Saking tingginya mengharap kepada Allah gitu. Inilah hakikatul raja, kata ulama-ulama. Ini hakikatnya doa mengharap kepada Allah. Jangan doa amin, amin, amin. Ya Allah. Bu, kalau kita punya anak, bilang, "Mak, minta duit, Mak. Mak, minta duit, Mak." Mak, kasih nggak sama kita? Dikasih nggak? Siram air, Bu. Ada anak kita begitu gitu, atau bapak suami, ya ibu datang ke suaminya, "Wah, minta duit, Pak. Wah, minta duit, Pak." Karena suami, "Apaan sih lo? Sabet di mana sih orang?" Begitu, Bu. Tapi saat ibu meminta dengan betul-betul, "Pak, maafin, mudah-mudahan rezeki bapak berkah ya. Ibu ini kehabisan beras." "Oh benar Bu, iya." "Ya udah nih, gampang ngasihnya. Ya cepet ngasihnya." Begitulah doa. Begitu dia berdoa, Nabi berdoa, ngangkat tangan. Langsung saat itu juga Allah perintahkan malaikat Jibril ya alaihissalam. Dalam riwayat saat beliau berada di rumahnya, dalam riwayat saat beliau berada di tepi Ka'bah, beliau digendeng, dibangunin oleh malaikat Jibril, lagi tidur, dibangunin, ditarik kakinya, dilihat nggak ada orang.
tidur lagi, Nabi dilihat, ditarik lagi kakinya, dilihat nggak ada orang, gitu. Ibu kalau lagi tidur kakinya ditarik nggak ada orang, gimana tuh? Tengah malam lagi tidur ditarik gitu, nggak ada orang gitu. Yang ketiganya begitu ditarik, lihat malaikat Jibril, bangun Nabi Muhammad, dibawa ke Hijr Ismail, dibelek dadanya, dibuka dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam di dalam bejana yang terbuat dari emas. Lalu dimasukkan lagi. Di situ ulama mengatakan, ada orang mengatakan saat dibelek itu kotoran yang ada dalam hati Nabi Muhammad dikeluarkan. Saya kasih tahu, di situ semua ulama terdahulu sampai mutaakhirin, Profesor Mutawali Sya'rawi, Profesor Muhammad Al-Maliki, semuanya mengatakan Nabi itu dibelek dadanya, bukan dibuang kotorannya. Enggak, Nabi enggak punya kotoran di hatinya. Basyarun la kal basyar, Nabi manusia tidak seperti manusia, tapi untuk menguatkan hatinya karena dia akan berjumpa langsung dengan Allah. Dia akan berbicara langsung dengan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, perjumpaan Nabi dengan Allah itu yaqdhah, dalam keadaan sadar, bukan mimpi, dan dengan jasadnya yang ada begitu. Jadi memang jasadnya ketemu langsung dengan Allah, tapi yang harus digarisbawahi adalah perjumpaan Nabi dengan Allah tidak seperti perjumpaan manusia. Saya ketemu ibu ada butuh tempat. Sekarang saya ketemu ibu di mana? Di masjid. Dalam keadaan apa? Duduk. Lalu perjumpaan Nabi dengan Allah tidak seperti kita. Nabi berjumpa dengan Allah, perjumpaannya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita ahli sunnah, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Isra dan Mi'raj. Bahkan siapa yang tidak percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj, kafir, kata ulama. Ibu ragu, masa iya sih kafir? Karena Isra dan Mi'raj itu membutuhkan iman, keyakinan tentang maha mampunya Allah berbuat apapun. Diawali ayatnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Diawali dengan subhana, maha suci Allah. Begitu. Jadi perjumpaannya beda dengan kita. Dalam riwayat Nabi tidak bisa berjumpa wajahnya, hanya cahaya semuanya. Riwayat-riwayat ada mengatakan, tapi ingat, pendapat terkuat al-mu'tamad, Nabi berjumpa langsung dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ibu harus yakin itu, bapak harus yakin itu. Gak boleh ada keraguan. Tapi bagaimana perjumpaannya, itu yang kita gak bisa dan gak boleh terangkan. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat mukhalafatun lil hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluk. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya, betapa istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Diundang langsung oleh Allah. Bahkan dalam riwayat sampai sendalnya Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya dikatakan oleh ulama, segala sesuatu yang terhubung dengan Nabi Muhammad pasti dia akan menjadi orang mulia. Sendal itu terbuat dari kulit, ditaruh di kaki, diinjek-injek, kumpul dengan kotor. Tapi saat dia sendal itu disenderkan kepada Nabi, sendalnya Nabi Muhammad meskipun dipakai, diinjak-injak, tetap dicium-cium. Karena sendalnya siapa? Nabi Muhammad. Coba kalau di masjid ada sendalnya Pak Yadi, ditaruh di depan, kita cium-cium, mau? Mau. Karena bukan Nabi. Jubahnya Nabi Muhammad, bajunya Nabi Muhammad, rambutnya sehelai dicium-cium gitu. Maka ibu bapak, siapa yang ingin hidupnya mulia, maka harus selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan,
ta'zimul Isra wal Mi'raj ta'zimu sahibuha. Siapa yang mengagungkan Isra dan Mi'raj berarti dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, jadikan setiap aktivitas kita terhubung dengan Nabi Muhammad. Kerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad kalau kita pengen hidup mulia. Karena nanti ibu, di hari kiamat semua kita ini bakal bingung. Yang banyak amal aja bingung. Kenapa? Karena waktu terjadi kiamat padang mahsyar itu Allah sedang murkanya. Allah sedang marah saat itu, sehingga tidak ada yang bisa bersuara, semuanya hiruk pikuk, ketakutan, kebingungan. Kita ini mau diapain sih? Ada apa sih? Kita suruh berdiri di situ, berdiri beribu-ribu tahun di padang mahsyar. Satu hari di padang mahsyar itu lamanya 50.000 tahun. Satu hari di hari kiamat itu 50.000 tahun berdiri kita nunggu, didiemin sama Allah. Karena Allah sedang murka. Murka kenapa? Dengan semua yang dilakukan oleh kita, umatnya Nabi Muhammad, hambanya Allah. Kita ini sekarang ibu berbuat dosa, Allah diam. Berbuat dosa masih dikasih rezeki. Berbuat dosa masih dikasih anak. Berbuat dosa masih dikasih. Enggak sholat tambah sukses. Ya, jarang zakat ditambah kaya. Allah diam. Tapi nanti di hari kiamat baru Maliki Yaumiddin, dia penguasa semua. Begitu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Saat itu semua malaikat-malaikat berdiri bersaf-saf. Tidak ada yang bisa berbicara, satu pun enggak ada yang berbicara. Saat itu manusia semuanya berbondong-bondong kepada Nabi Adam sebagai kakeknya kita. Dia minta, ya Adam, ini kita bagaimana nasibnya? Kita ini mau diapakan? Tolong sampaikan kepada Allah apa yang harus kami lakukan. Segerakan. Begitu. Lalu Nabi Adam bilang apa? Nah, saya nggak berani ngomong. Allah lagi murka. Apalagi saya dulu di dunia punya satu kesalahan. Saya memakan buah khuldi. Saya nggak berani ngomong. Datang sana ke Musa. Musa juga begitu. Musa, gimana ini? Kami mau diapain sih sebenarnya? Bingung. Semua manusia datang. Semua kita semuanya. Semuanya Bapak. Kalau nggak percaya, minta mati malam ini. Datang sampai pada akhirnya Bapak, kita semua nanti, saya, Bapak semuanya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad, kita ini bagaimana? Kita ini mau diapakan sih sebetulnya? Tolong sampaikan kepada Allah agar disegerakan apa yang akan diputuskan. Lalu Nabi Muhammad berkata, ha ana laha, ya itulah aku lakukan untukmu semuanya. Dia. Lalu Nabi beranjak dari tempat duduknya. Nabi langsung sujud. Satu-satunya Nabi, semua Nabi nggak ada yang berani, cuma Nabi Muhammad sujud. Dia sujud. Lalu Allah melihat nabinya sujud, disuruh bangun. Karena Nabi Allah sudah berkata, berfirman apa dalam surat Al-Duha, ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah sudah janji apapun yang akan diminta oleh Muhammad, aku akan berikan sampai dia senang, sampai dia puas. Itu janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya kita, Ibu. Nabinya yang kita yang malam ini diperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud dia. Begitu sujud langsung beri, ya Rasulullah, ya Allah, ini bagaimana ya Rasulullah? Apa yang akan harus kami lakukan? Sudah berdiri gitu.
Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyelamatkan umatnya. Syafi'hum fi, beri syafaat umatmu agar mereka didahulukan. Kita Pak yang didahulukan nanti. Saat itu manusia semua, kita semuanya ngandoti Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak mudah mengenali umatnya, nggak begitu aja, nggak gampang gitu. Nabi Muhammad akan mengenali pertama kali dari umatnya adalah dari cahaya-cahaya yang ada di wajah dan di anggota wudhunya. Tuh. Ciri kalau pengen nanti dikenal sama Nabi Muhammad, nggak usah ngomong, dari jauh udah dipanggil sama Nabi Muhammad. Ibarat kata nih, kalau saya mengkiaskan nih, kalau kita pergi ke puncak malam-malam, duduk kita di pinggir, lalu lihat ke bawah. Ya dari kejauhan ibu bapak lihat lampu di sana, ada yang terang kelip gitu, ada yang terang kelap gitu, ada yang kelip, ada yang redup, ada yang nggak gelap sama sekali. Itu gambaran wajah-wajahnya Nabi Muhammad. Orang yang selama hidupnya menjaga wudunya, kemudian menjaga sunnah wudunya, maka nanti di hari kiamat dia adalah orang yang paling dikenal oleh Nabi Muhammad, yang disebut dengan ghurrah muhajjalin, yaitu mereka orang-orang yang mengistiqomahkan wudu. Bagaimana dia akan berwudu gitu? Kalau sholat aja tidak akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Yang sudah sholat, perbaiki wudunya. Ya, jika berwudu, lebihkan wudunya. Jadi kalau wudu tangan, lebihin tangan, lebihin tangan. Karena bagian ini nanti akan bercahaya di hari kiamat. Kaki juga betis, sampai betis digosok semuanya. Bahkan Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah disebutin di antara sunnah-sunnahnya saat membasuh kepala itu sertakan dengan lehernya, disertakan, karena bagian-bagian yang terkena air wudu nanti yang akan dikenal sama Nabi Muhammad. Bu, Pak, saya nanya nih, yakin gak sih kalau sholat kita ini sudah diterima oleh Allah? Belum. Karena kita itu cuma punya modal, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah sholatku, amalku. Kita cuma husnudzon aja. Nah, dengan husnudzon maka Allah akan terima sholat kita. Tapi saat kita menjaga wudu, nanti Nabi Muhammad mengenali kita. Kemudian yang kedua, kerjakan sunnahnya Nabi, perbanyak sholawat. Ini saat ini bulan Sya'ban, Pak. Dzalika syahrun yaghfulu katsirun minan nas bainar Rajab war Ramadan, kata Nabi. Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lupa posisinya antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad. Maka amal yang paling hebat di bulan ini adalah memperbanyak baca sholawat, Ibu. Orang yang berbanyak baca sholawat ini nanti yang dia akan mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kenal sama orang dalam, nggak pakai undangan juga bisa masuk, betul nggak? Enak udah, ya nggak pakai tiket, tenang, VIP, kenal. Begitu lihat wajahnya, loh itu, ibu mau ke sini nggak? Masuk aja, begitu. Bahkan ditawarin kadang, saya besok jaga nih, ya di pasar malam. Ya kalau ente datang sana, temuin ana aja, nggak usah bayar tiket, begitu. Pernah nggak digituin, Bu? Belum. Nah kalau kita dikenal sama Nabi, Bu, nggak dilihat amal kita. Hai ummati, ini umatku ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Begitu. Nanti Nabi Muhammad itu sampai sahabat itu bertanya sambil mencucurkan air mata, ya Rasulullah, kalau saat ini kami ini mempunyai masalah apapun, dosa sebesar apapun, datang kepadamu, engkau akan memintakan doa dan Allah akan mengampunkan dosa. Yang menjadi kesedihanku nanti ya Allah, ya Rasulullah, di mana kami akan berjumpa denganmu ya Rasulullah. Sahabat udah nanya, nanti umatmu ini akan berjumpa denganmu di mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah,
nanti carilah aku saat aku berada di mizan, saat semua umatku sedang ditimbang, lebih banyak amal solehnya atau lebih sedikit amal, atau lebih banyak amal buruknya. Maka saat itu lisan yang selalu menyebut Nabi Muhammad ditolong di mizan. Ada orang misalnya ditimbang, ya, ini amal soleh, ini amal buruk, umatnya Nabi Muhammad. Setiap kita nanti akan dihisap ibu. Itu nggak setahun 2 tahun, nggak sehari 2 hari, tergantung lamanya kita hidup. Semuanya, omongan kita semuanya dihisap. Yang suka nyakitin, yang suka fitnah, semuanya nggak ada yang lepas. Saat itu setelah ditentukan, ternyata misalnya dia itu dia banyak amal buruknya, banyak dosanya, sehingga kata malaikat, adkhilin nar, masukkan orang ini ke neraka. Kenapa? Banyak dosanya. Nabi Muhammad datang berdiri, ya Allah, masukkan dia ke dalam surgamu ya Rabb. Kenapa? Karena dia banyak bersolawat kepadaku, dia banyak mengingatku. Suatu hari ada seorang saudagar berniaga, berdagang. Kalau orang-orang Arab itu kalau pergi dagang itu kan rame-rame, pakai onta, begitu. Suatu hari ada satu saudagar meninggal dunia, tapi yang membuat sedih anaknya yang menemani saudagar itu meninggal dunia, wajahnya hitam, padahal waktu hidupnya bersih. Orang kaya, mana ada orang kaya jelek? Halo? Iya Bu, orang kaya sejelek-jeleknya orang kaya bersih gitu. Kenapa? Dijaga, dirawat. Orang, apalagi orang Arab, mancung, tinggi, putih, cabang, jenggot, ganteng nggak? Beda sama orang Villa Gading. Bisa dihitung yang mancung cuman saya, mancung ke atas, ya enggak? Dia tuh orangnya. Tapi begitu meninggal, hitam wajahnya, hitam. Kenapa? Banyak dosanya. Anak itu bingung, ya Allah, malu ini anaknya, malu bapaknya meninggal hitam gosong, lalu ditutupi oleh anaknya tuh wajah bapaknya. Dia tangisi, Pak, apa sih yang kau buat selama hidupmu? Apa sih, nangis terus sampai ketiduran ini anak. Begitu tidur, dalam tidurnya dia melihat ada bayangan putih manusia yang bersinar menghampiri wajah orang tuanya, dibuka wajahnya, lalu diusap seketika oleh orang itu. Wajah yang tadinya hitam gosong jadi bercahaya, putih, bersih kembali, bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Lalu ditanya oleh anaknya, duhai Tuhan, siapakah engkau? Dia bilang, ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Rasulullah. Kaget dia, lalu bertanya, duhai Rasulullah, apa yang dilakukan oleh ayahku? Ayahmu ini selama hidupnya pendosa, banyak sekali dosanya, namun satu, dia tidak pernah meninggalkan sholawat kepadaku. Maka matinya dia ini aku datang dan aku mintakan syafaat untuknya. Orang yang banyak dosa sebesar apapun, jika dia terhubung dengan Nabi Muhammad, sholawat nggak lepas, nanti di dalam matinya kita Rasulullah hadir, Rasulullah datang. Pengen nggak jasad kita nanti waktu meninggal Rasulullah ada di samping kita? Mau nggak? Mau nggak? Bener nggak? Sholawat banyakin. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa absari wa diyaiha
sahbihi. Kalau ada yang pengen qabul hajat, ini ada sholawat. Saya dapat dari guru saya Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radmani. Saya punya guru. Beliau sekarang tinggal di pondok orang Madinah, hafal Quran berserta hafal qiraatul asyrah. Dia berikan ijazah, siapa yang baca sholawat ini pagi hari 100 kali, dikabulkan 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Sholawatnya gampang, cuman begini, dengerin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. 100 kali, nggak boleh ngomong. Pagi habis subuh sama habis maghrib, kerjain hajatnya, insya Allah dikabulkan 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Baca, gampang nggak kira-kira? Kalau kita mengandalkan tenaga pikiran, lelah kita mencari nafkah. Tapi saat kita bersender kepada cara-caranya Allah, maka Allah lah penerusnya. Sekarang udah jam 10 lewat 7 menit. Bagaimana panitia? Sampai jam 12 beneran? Beneran. Buka lagi amplopnya. Bu, lanjutnya Bu. Bu, kalau tutup saya tutup. Kalau lanjut saya lanjut. Sampai jam 10.30 boleh? 10.30 boleh? Saya ngebut. Gak bercanda nih, serius nih. Ya, setelah Rasulullah SAW dibelek dadanya, dihadirkan buruk yang tadi pertanyaannya, kendaraan apa yang dinaikin Nabi? Ayo, pinter, hadiahnya tuh ambil minyak dari Ustadz. Ya, naik buruk. Nah, sampai di perjalanannya buruk itu Nabi Muhammad SAW banyak sekali diperlihatkan gambaran-gambaran umatnya Nabi Muhammad kelak di akhirat. Yang ini menjadi pelajaran buat kita. Di antaranya Nabi Muhammad SAW saat beliau naik buruk itu kecepatannya sekali lompat 500 km per jam. Cepatannya sekali lompat tuh, bus begitu. Jadi sekitar perjalanan 5-6 jam kurang lebih. Sekali lompat Pak Yadi, sekali lompat. Jadi Mekah Madinah atau Madinah Mekah. Siapa yang udah pernah umroh? Yang udah pernah umroh? Sudah pernah umrah? Perjalanan dari Madinah ke Mekah panjang kan ya? 6 jam ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum umrah diumrahkan ya Allah. Diundang ya Allah. Hamba benar-benar mendoakan mereka semuanya ya Rabb, majlis ini ya Allah, Masjid Al-Hakim Kelapa Gading ya Allah, yang belum umrah diumrahkan, berkahnya Isra Mi'raj, berkahnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yakin mudah-mudahan umrah ya Bu ya. Ingat ada rezeki umrah, udah didoain umrahnya bareng sama saya ya. Berdoain. Jadi perjalanannya itu 4 jam sekali kepak tuh. Nah, di dalam perjalanannya itu Nabi diperlihatkan beberapa pandangan-pandangan kita umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman. Ada di antaranya Nabi melihat ada satu kaum turbahu ru'usuhum, yang mana kaum itu kepalanya di apa kalau bahasanya itu apa? Digebrik apa namanya? Digeprek. Nah, Nabi diperlihatkan ada sekelompok manusia yang kepalanya digeprek dengan batu sohor. Sohor kalau batu kecil hajar batu kecil, kalau batu gede namanya sohor. Itu digedik dengan batu yang besar, bung, hancur, teriak itu. Begitu diangkat itu batu, balik lagi kayak karet, balik lagi tuh kepala, dihancur lagi, bung, teriak lagi. Itu sakitnya luar biasa, teriak histeris, begitu terus, begitu la yaftur.
itu yang batunya itu nggak ada capeknya, begitu terus. Lalu Nabi Muhammad melihat, ya Jibril, mana haula, siapa mereka itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka adalah umatmu, alladzina yatathaqaluna 'anis shalah. Mereka adalah umatmu yang mereka berat sekali melaksanakan sholat. Itu berat, bukan gak sholat. Kalau gak sholat beda lagi hukumannya. Yang berat sholatnya. Begitu subuh datang didengarkan azan, dia berat untuk bangun bersegera memenuhi panggilan Allah. Zuhur masih nanti-nanti, asar masih nanti-nanti, maghrib masih nanti-nanti, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itu yang tahu lagu itu berarti udah tua. Karena ini lagu dinyanyikan oleh Nasi Daria, ya Bu ya. Yang lahir 79, 78-an, 78-an tahu tuh. Yang lain 77, 76, 78. Kalau yang anak sekarang nggak ada tuh. Lapor Pak Bos, lagunya begitu. Ya, dulu gitu nasihat. Ya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, tidur isya ketiduran, ninggung begitu. Ada nggak di sini begitu? Ada nggak begitu? Subuh kesiangan, azan di sini udah teriak-teriak. Siapa tadi DKM masjid? Pak siapa? Udah teriak gitu. Ya, udah Allah salat, as-salatu khairum minan naum. Nggak denger. Ntar deh bentar. Akhirnya bangun 5:30 lewat, udah siang. Kalau ini diteruskan habis Isra Mi'raj malam ini nggak berubah. Nabi udah ditunjukin oleh malaikat Jibril. Mereka nanti orang-orang yang tathagaluna 'anis shalah, yang berat diajak sholat, digeprek kepalanya. Digeprek. Ini beneran nih Bu, beneran. Yang waktu begitu ada dengar suara adzan zuhur begitu, Allahu Akbar, aduh nanggung lagi ngaronin, baru bilasin nanggung. Tinggalkan semuanya, hidupkan ini masjid, makmurkan ini masjid, ramaikan ini masjid. Saya berapa hari yang lalu, 2-3 minggu yang lalu datang ke Bekasi. Saya berkunjung ke satu teman gitu. Dari jam 10 sampai maghrib saya di rumahnya dia. Acara. Saya datang sholat duhur ibu penuh itu masjid. Orang komplek. Asar penuh. Maghrib lebih penuh lagi. Saya kaget luar biasa. Ya, tapi sih saya yakin Masjid Al-Hakim ini setiap 5 waktu penuh sampai keluar sendal-sendalnya. Siapa ya dia? Sendalnya yang keluar gitu. Habis Isra Mi'raj ya udah. Habis Isra Mi'raj kita berubah. Hidupkan ini masjid. Datang ke masjid aja sudah bangun masuk kaki kanan. Lalu masuknya udah dapat pahala, diampunin dosa. Masuk masjidnya. Berjalan dari rumahnya ke masjid itu sudah 1 langkah dosa dihapus, 1 langkah derajat diangkat. Jalan ke masjid, masuk ke masjid, kaki kanan dapat pahala, dosa diampun. Lalu niat iktikaf selama di masjid didapatkan pahala. Ini saya nanya nih, dari tadi maghrib duduk di sini, ada niat iktikaf nggak? Iktikaf emang apaan? Ya Allah, kalau setiap masuk masjid nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, maka selama duduk dari jam berapa ibu duduk, pahalanya mengalir. Ayo niatin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu. Apalin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala.
Sekali lagi sendiri, 1, 2, 3. Setiap masuk masjid baca itu. Maka biar kita nggak ngapa-ngapain, duduk ngantuk, dapat pahalanya iktikaf. Pahala yang dicatat nggak putus oleh malaikat tuh. Begitu ya, masuk. Itu belum nanti ibu sholat, setiap sholat itu dosa taruh di kepala. Saat seorang hamba, hadis qudsi mengatakan, saat idza kabbara abdi, jika bertakbir hambaku, Allahu akbar, kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Pas kita baca itu, Allah langsung berkata, hamadani abdi, wahai malaikatku, senang Allah lihat hambaku mensucikan aku, memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi, hamba-hambaku sedang memujiku. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Malaikat, ini urusan aku dengan hambaku, maka ketahuilah apa yang diminta hambaku akan aku kabulkan. Itu setiap kita baca Fatihah, setiap kita sholat. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya, cicitnya Nabi Muhammad, itu setiap kali mau sholat pingsan. Setiap mau kali sholat pingsan. Kenapa ditanya, bagaimana tidak aku pingsan? Setiap kali aku akan melaksanakan sholat, berarti wajahku akan dilihat oleh Allah. Padahal wajahku ini wajah pendosa yang banyak salah. Malu aku dilihat sama Allah. Pingsan dia, nggak kuat dia. Kita udah tua-tua mau sholat masih temennya dicolek. Udah tua-tua, aki masih bercanda. Padahal mau menghadap Allah. Makanya inilah banyak orang sholat tapi kehidupannya tidak dirubah oleh Allah. Sholatnya rajin tapi begitu-begitu aja. Kenapa? Tidak ada hudur, tidak ada hadir di dalam sholat. Jadi setiap kali sholat Allah, setiap kali sholat idza kabbara langsung Allah lihat. Makanya bapak dan ibu, haram hukumnya membatalkan sholat tanpa alasan. Haram, kecuali ada alasan. Allahu akbar, ntar dulu deh, batal sholat, dosa dia. Kenapa? Karena saat sedang Allahu akbar itu Allah langsung melihat, langsung ditatap, ini ibu, ini Allah. Dosanya ditaruh semua di sini oleh Allah. Setiap kali dia bergerak ruku, Allahu akbar, gugur rontok dosa-dosa kita. Sami Allahu liman hamidah, rontok dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa-dosa telah diampunkan oleh Allah. Nabi bertanya kepada sahabat, ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Idza kana fi babi ahadikum, kalau di depan rumahmu ada sungai yang mengalir jernih dan engkau setiap hari mandi dari sungai itu, apakah akan tersisa kotoran di badanmu? Kalau kita mandi sekali 5 kali bersih, ya bertahun-tahun kita mandi sampai kita mati gitu, kira-kira ada daki nggak kalau mandinya benar-benar bersih? Nggak ada. Kadzalika sholat, kalau sholat dijaga nggak akan ada dosa. Kenapa? Karena setiap kali kita berdosa, kemudian sholat diampunkan oleh Allah. Bagaimana menghadirkan sholat gitu? Ya, kata Rasulullah, inna sholata minad din bimanzilatir ruh minal jasad, bimanzilatir ra'si minal jasad. Sholat itu di dalam agamanya seseorang seperti kedudukannya kepala di dalam jasad. Begitu. Kalau seandainya seseorang tidak mempunyai kepala, apakah dia akan hidup? Begitulah sholat. Jika dia tidak sholat, maka dia tidak mempunyai agama. Begitu ibu, pentingnya sholat. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup, betul nggak? Orang nggak punya tangan masih bisa hidup.
Orang nggak punya lidah masih bisa hidup, tapi kalau orang udah nggak punya kepala, mayit, udah nggak bisa, begitu. Ya, pentingnya sholat. Orang Islam nggak sholat, dia bukan orang Islam, begitu. Sholat ibadah yang nggak bisa ditinggalkan, penting. Makanya sholat itu saat diterima, diberikan perintahnya, Nabi diangkat karena pentingnya itu sholat. Orang hidup, ibu nih nggak haji, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tetap Islam. Kenapa? Karena haji bagi yang mampu. Lah ibu nggak mampu, nggak wajib. Orang nggak puasa, nggak apa-apa. Mungkin dia udzur, sakit, mungkin dia musafir. Dia nggak puasa, nggak apa-apa. Orang nggak zakat, nggak apa-apa. Gimana mau zakat? Utang banyak, begitu. Tapi kalau orang nggak sholat, dia nggak ada Islam. Dia bukan Islam. Bahkan kalau dia meninggal orang yang nggak sholat, tidak boleh disolatkan. Ini nggak boleh. Coba kan ada namanya fikih sosial. Ya misalnya nih, ada orang kampung sebelah meninggal, nggak pernah sholat, ngundang saya, Pak Ustadz, Buya tolong sholatkan. Nggak mungkin dong saya bilang haram saya nyolatin dia, sakit dia begitu. Cuman karena kasihan manusia begitu. Ya, dan nggak boleh dikuburkan di kuburannya orang Islam. Suatu hari Nabi akan mensolatkan satu jenazah. Begitu akan sholat, Allah langsung di stop sama Abu Bakar. Tunggu ya Rasulullah, give anta ya Rasul, tunggu. Aku melihat tubuh ini kok bergerak-gerak. Ambilkan tongkat, kata Rasulullah. Dibuka itu mayit. Jadi kalau mayit ya, orang kalau ibu pernah ke Mekah, kalau ada jenazah itu nggak pakai kurung batang, ya cuman ada kayu, terus mayitnya taruh di atasnya, diikat, udah gitu aja, begitu. Ambil tongkat, diambil tongkat, dibuka sama Abu Bakar, dibuka, ternyata mayit itu sudah dililit ular. Udah dililit ular. Dicotek sama Abu Bakar dengan keras. Deg, biar keluar gitu. Marah itu. Dengan mukjizatnya Nabi, Abu Bakar bisa mendengar apa yang diomongkan oleh ular tadi. Atadribuni wa ya Abu Bakar, apakah engkau akan memukulku wahai Abu Bakar? Fa ini maziltu huna li amrillah. Aku tidak ada di sini kecuali atas perintah Allah. Rasul nanya, kenapa? Fa innahu tarikul shalah. Karena orang ini meninggalkan sholat. Jadi kalau ada jasad orang yang nggak sholat, ya mata kita aja ditutup sama Allah. Itu jasad sudah dililit ular dari sejak dia mati. Ular itu namanya Syuja'ul Aqra. Ya, Syuja'ul Aqra itu artinya ular kepala botak. Bahasa kita itu. Kenapa ular itu botak, nggak ada bulu-bulunya? Karena panasnya bisa yang ada dalam ular itu. Nanti itu orang dimasukin ke liang lahat, begitu sambil liang lahat itu ular itu yang menyiksa. Sekali catek, sekali gigit, rontok semua daging-dagingnya tuh. Dari kerasnya itu bisa. Itu Rasulullah lihat begitu. Maka penting sekali sholat. Jangan sampai sholat ditinggalkan. Jangankan ditinggal, diulur-ulur waktunya aja. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka buat orang yang sholat. Orang sholat kok celaka. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang mengulur-ulur waktu sholatnya. Nah, jadi tema kita malam hari ini, lepas dari Isra dan Mi'raj ini, kita membangun komitmen, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena as-shalah lughatan as-silah. Salat secara bahasa artinya hubungan. Saat seorang melaksanakan salat berarti dia menjambung hubungan dia dengan Allah. Maka jangan sembarangan saat salat. Ustadz, bagaimana sih caranya biar sholat kita khusyuk begitu? Ya, kadang-kadang ini kalau kita lagi banyak urusan, ya, tiba-tiba sholat kayaknya udah 2 rakaat, apa 3 rakaat suka lupa gitu ya. Ya bagaimana? Dan kadang suka sholat tuh masih buru-buru.
Sholat ini kadang-kadang buru-buru gitu, pengen cepet, apalagi entar nih sholat raweh. Yang dicari masjid yang imamnya ngepot. Olin, Allahu Akbar, yang dicari begitu biar cepat. Gimana sih Nabi itu mempunyai hiburan sholat. Doa aja Allah maj'al qurrata aini fi sholat. Ya Allah, jadikan hiburanku, kesenanganku saat aku melaksanakan sholat. Ustaz, gimana sih ya biar sholat kita ini enak, tenang, nyaman, nggak buru-buru, nikmat gitu. Pengen nggak begitu? Udah belum mendapatkannya? Nah, nih momen kita bangun komitmen. Ya, bagaimana caranya? Satu, hadirkan dalam benak kita bahwa sholat adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Itu yang harus ada. Kenapa sih sholat kita buru-buru? Karena kita ngerasa wajib. Yang penting udah sholat. Makanya kadang-kadang alhamdulillah udah sholat. Kan kayaknya kepaksa banget gitu. Karena merasa sholat itu kebutuhan, sehingga tidak ada rasa ingin sholat lebih begitu. Kenapa? Ada seorang cucunya Nabi, dia mendapat gelar Ali Zainal Abidin. Namanya Ali, gelarnya Zainal Abidin. Ibadahnya, orang yang ibadahnya bagus. Kenapa? Dia setiap hari sholatnya 1000 rakaat setiap hari. Sahabat bagaimana bisa mereka itu saat tertusuk 27 busur panah, 3 menit lagi tenang. 27 anak panah, dicabut anak panahnya, lagi sholat nggak nyadar. Kita timbang nyamuk doang udah batal tuh sholatnya. Ya, jadi gimana sih Ustadz? Biar saya itu sholatnya tuh nggak buru-buru gitu. Ya, kenapa sih kita bisa korbankan semuanya hanya untuk sebuah pekerjaan, sebuah tugas, sebuah dunia? Karena kita tahu kita butuh dunia, kita butuh makan, kita butuh duit, begitu. Ya, kita rela itu berangkat pagi, naik kereta sampai ke kota, langsung kerja, kita rela. Kenapa? Karena kita ngerasa itu kebutuhan. Apapun kita lakukan. Nah, bagaimana kita menjadikan sholat itu kebutuhan? Kenapa? Karena saya ini butuh dilihat oleh Allah, saya ini butuh diampunkan dosanya oleh Allah, saya ini butuh banget Allah ridho sama saya. Itu yang terpenting. Buat apa hidup udah 50 tahun, 60 tahun, 54 tahun, ada yang 63 tahun sekarang umurnya, ada yang 70 tahun belum merasakan nikmatnya sholat. Bagaimana Allah akan meridhoi kita? Ini yang harus kita upayakan. Bangun lagi komitmen kita. Ayo benahi bahwa sholat ini kebutuhan saya. Saya hidup buat apa bermegah-megahan? Saya punya apa semuanya, tapi saya nggak dapat ridhonya Allah. Buat apa? Buat apa? Jabatan, buat apa semuanya, tapi Allah nggak ridho. Umur nggak lama lagi. Kalau saya lihat ini paling kalau nggak meninggal Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Kalau nggak Rebo Kemis, benar nggak? Kalau nggak Kemis, siapa yang pengen meninggal Jumat? 5 hari lagi. Jumat, Kemis, Jumat, Sabtu. Sekarang ada apa? Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Cuman mintanya ya Allah, kalau emang harus meninggal Senin, ya Senin tahun kapan lah. Tapi umur kita nggak jauh dari itu. Kapan aja bisa. Saya tadi baru menyolati jenazah saya punya guru, ya, Profesor Dr. Sayyid Umar bin Hamid Al-Jailani. Beliau orang dari Yaman. Beliau datang ke Indonesia mau dakwah ke pondok-pondoknya, alumni-alumni. Di pesawat meninggal dunia, Ibu. Di pesawat mau ke Indonesia dari Oman, dari ini kalau mikir udah mati-mati, kalau penceramah paham. Kode udah malam gitu. Kalau penceramah sensitif, Bu. Atau udah mulai banyak yang batuk-batuk, itu juga kudu paham. Itu berarti tanda gitu. Ya, jadi saya paham, tenang aja. Nggak usah diotak-atik nih miknya.
Begitu. Berangkat sehat. Subhanallah, udah mau sampai ke Indonesia, meninggal dunia. Jam 3 meninggal, jam 1 meninggal sampai di Indonesia. Jam 1 sampai di Indonesia. Lalu ditunggu karena anaknya di Turki, anaknya datang ke Indonesia. Di situ diputuskan, akhirnya baru tadi disolatkan. Ya, solatkan jenazah ulama besar, orang alim soleh gitu. Itu umur, Pak. Dan ingat, sekarang lagi ngetren mati mendadak. Beneran. Malaikat Israel lagi demen banget tuh. Booming, viral. Ya, habis main bulu tangkis pulang. Kenapa saya ngomong bulu tangkis? Orang lu ada lapangannya. Banyak yang begitu. Habis main futsal, meninggal. Ada gitu. Ya, habis ngomongin orang nih, mak meninggal. Banyak. Ya Allah. Saat Nabi jalan lagi, Nabi diperlihatkan sekelompok manusia yang dia menyayat tubuhnya, dipotong tubuhnya. Dia nggak mau dipotong, tapi tangannya terus memotongnya. Diambil lalu dimakan, ditelan, teriak, tapi sobek dimakan, begitu terus. Nabi Muhammad bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ya Jibril? Itu adalah gambaran umatmu yang mereka di hidupnya di dunia selalu ngomongin orang, membuka aibnya orang, maka dia memakan dagingnya sendiri di hari kiamat. Begitu ditontonin sama Nabi Muhammad, diperlihatkan oleh Nabi Muhammad. Ya, ada lagi, ada diperlihatkan oleh malaikat Jibril oleh Allah. Ada sebuah lubang yang kecil, tapi dari lubang itu keluar kerbau yang besar. Kerbau dari lubang yang kecil. Bingung, dia mau masuk lagi ke sini, nggak bisa. Ditanya sama Nabi Muhammad, siapa mereka? Mereka adalah gambaran umatmu nanti yang akan disiksa seperti itu. Kenapa? Karena dia suka menfitnah ke sana ke sini. Makanya jaga lisan kita. Bisa jadi satu kalimat yang engkau ucapkan dengan candaan, dengan tawa tidak sengaja, tapi bisa menjerumuskan kepadamu 70 tahun di neraka. Satu kalimat loh, bisa jerumusin orang masuk neraka 70 tahun. Begitupun siapa tahu satu kalimat kebaikan yang engkau ucapkan kepada saudaramu, nyenengin orang, bisa jadi satu kalimat itu menyelamatkanmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada Rokib dan Atid, ya. Kalau udah amin udah harus paham, ya. Nah, udah ya. Jadi kesimpulannya Ibu, Bapak, makanya nanti kalau ngundang jangan pakai jadwal 20 sampai 21. Berarti kan 1 jam saya ceramahnya nih. Ya, lepas sampai dengan selesai. Ya, jadi saya nggak salah. Saya merasa bersalah nih lebih dari 30 menit. Maafkan. Ya, maafkan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Ya, yang terpenting inti poin tujuan kita Isra Mi'raj ini membenahi salat kita. Ya, yang pertama. Dan yang kedua, ingat, setiap masalah ujian kita ini tidak ada hentinya, tidak akan ada jalan keluarnya kecuali saat kita sujudkan kepada Allah. Bohong kalau manusia nolong kita. Bisa jadi itu istidraj, tambah jauh kita dari Allah. Sebesar apapun masalah kita, sujudkan hati kita kepada Allah dan berlombalah ya untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Ya, dengan apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Apapun yang terhubung dengan Nabi Muhammad, pasti dia mulia, pasti dia nanti ditolong oleh Allah. Ya, dan jangan lupa ya, setiap pagi kalau bisa tuh 100 kali. Gimana bacanya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi 100 kali nggak pakai ngomong, insya Allah gobul hajat-hajatnya ya. Dan yang kemudian dari hikmahnya, setiap masuk masjid jangan lupa niatin i'tikaf ya, agar semua apa yang dijanjikan Allah bagi tamu-tamunya pasti dia akan diberikan oleh Allah. Dan setiap kali masjid jangan pernah lupa sholat tahiyatul masjid, karena itu etika adab mendatangi tamunya Allah. Saya datang ke rumah ibu langsung nyelonong duduk, sopan tidak? Sopan tidak? Kesel nggak? Siapa nih? Langsung duduk aja. Ngapain kamu? Langsung diusir. Begitu kita bersandang ke rumah orang, ada etika. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
silahkan duduk, baru duduk. Kita datang ke rumah orang langsung dia buka pintu, bener langsung duduk aja. Mana yang punya rumah nih? Sopan nggak? Ini rumah Allah, ini Baitullah. Kalau masuk salamnya dengan apa tadi? Dengan masuk kaki kanan, lalu sholat niat i'tikaf, lalu pastikan sholat tahiyatul masjid. Dan semuanya itu pahalanya kembali kita. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau zat yang maha menatap kami semuanya, Engkau zat yang maha menyaksikan kami semuanya ya Allah. Engkau yang mengundang kami semuanya ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami semuanya malam hari ini ya Rabb. Jadikan perkumpulan kali ini perkumpulan yang Engkau ridhoi ya Rabb. Sayangi kami semuanya ya Allah, kasihani kami semuanya ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tutup semua aib-aib kami ya Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Ghaffar, ampunkan ya Ghafur ya Allah. Engkau zat yang maha menyembunyikan semua rahasia hamba-Mu, maka tutuplah semua aib-aib perbuatan kami ya Allah. Ampunkan dosa yang selalu kami lakukan berulang-ulang kami ya Rabb. Ya Allah, ampunkan salat yang selama ini pernah kami tinggalkan, ampunkan salat yang selama ini pernah kami sia-siakan ya Rabb. Dengan momen Isra dan Mi'raj ini ya Rabb, kami semuanya bertaubat kepadamu ya Allah. Kami semuanya bertaubat kepadamu ya Allah. Kami ingin merubah ibadah kami kepadamu ya Allah. Kami ingin menjaga lebih semangat solat-solat kami ya Rabb. Maka kami mohon dengan keberkahan majlis ini ya Rabb, berikan selalu kami semuanya taufik dan hidayahmu ya Allah. Bimbing kami semuanya ya Allah, luruskan niat kami semuanya ya Rabb. Anugerahkan kepada kami semuanya nikmatnya beribadah, nikmatnya membaca suratul Fatihah, nikmatnya bersujud kepadamu ya Rabb. Akan ada satu masa ya Rabb, Engkau tidak akan izinkan kami lagi untuk bersujud ya Allah, yaitu saat Engkau panggil kami dengan kematian ya Rabb. Maka selagi ada sisa umur dalam hidup kami ya Rabb, jadikan sisa umur kami penggugur semua dosa-dosa kami ya Rabb. Jadikan sisa umur kami ini ya Rabb bertambah semangat kami ya Rabb untuk beramal soleh demi negeri akhirat yang kami akan tinggali nanti ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan hidup kami, ampunkan dosa suami kami, ampunkan dosa istri kami, ampunkan dosa rumah tangga kami, ampunkan dosa kesalahan kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmat, mawaddah, rumah tangga yang Engkau ridhoi ya Rabb. Jika ada yang belum yang hadir di majlis ini, belum Engkau datangkan jodohnya ya Allah, hadirkan jodohnya yang Engkau ridhoi ya Allah, jodoh yang Engkau cintai ya Rabb, sehingga mereka mendapatkan doa sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Rahman, berkahnya Maulid, berkahnya Isra dan Mi'raj ini ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa ayah dan ibu kami, ampunkan dosa mertua kami ya Rabb yang telah wafat dari orang tua kami. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, luaskan kubur mereka, terangkan kubur mereka, lepaskan belenggu api neraka dari leher orang tua kami, golongkan orang tua kami menjadi ahli surgamu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, mudahkan kami berbakti kepada mereka ya Rabb, karena ridhamu ada pada ridha orang tua kami, murkamu ada pada murka orang tua kami. Mudahkan kami selalu berbakti kepada orang tua kami ya Allah, sehingga berbakti kepada kami anak keturunan kami kelak ya Rabb. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha, anak keturunan yang taat, anak keturunan yang ibadah, anak keturunan yang menegakkan sholat 5 waktu, anak keturunan yang selalu berbakti kepada kami orang tua mereka ya Rabb. Terutama saat Engkau panggil kami dengan kematian, anak-anak kami selalu mendoakan kami, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan Kau jadikan anak-anak kami fitnah untuk kami ya Rabb, menjerumuskan kami ke dalam neraka-Mu karena kelalaian kami, mendekatkan anak-anak kami dalam sholat 5 waktu, mengenalkan orang-orang tua anak-anak kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, bahagiakan selalu anak-anak kami, lindungi anak-anak kami dimanapun berada. Golongkan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak budi pekerti yang baik
terbaik ya Rabb. Ya Allah, jangan ada satupun dari keluarga kami Engkau golongkan menjadi ahli neraka-Mu ya Rabb. Ya Allah, Engkau hadirkan kami di majlis ilmu ini, di majlis Isra dan Mi'raj ini ya Rabb, dengan semua masalah-masalah dalam kehidupan kami, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami, problem, hajat, penyakit dalam kehidupan kami ya Rabb. Maka kami mohon dengan keberkahan malam hari ini, keberkahan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, selesaikan semua urusan kami ya Allah, mudahkan semua hajat-hajat dan masalah kami ya Rabb. Berikan kami jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan kami, gabulkan doa dan hajat-hajat kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami semuanya rizki-Mu yang halal, rizki-Mu yang Engkau ridhai ya Rabb. Jauhkan kami semua dari rizki-Mu yang Engkau haramkan, jauhkan kami dari rizki yang tidak barokah ya Allah. Berikan keberkahan dalam rizki kami ya Rabb, sehingga kami bisa memenuhi undangan-Mu ya Rabb. Undang kami semuanya ya Allah menjadi tamu-tamu ya Rabb ke Baitullah dengan haji maupun umrah ya Rabb, sebelum Engkau tutup umur kami dengan kematian ya Allah. Ya Allah, kami sadar setiap detik kami, setiap waktu kami, hari, minggu, bulan, semakin dekat kami dengan kematian kami ya Rabb. Maka kami mohon ya Allah, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, rubahlah kami semuanya ya Rabb menjadi hamba-Mu yang lebih soleh. Jadikan detik-detik kami ya Rabb, waktu-waktu kami mendekati ajal kami ya Rabb, terisi dengan amal-amal kebajikan, terisi dengan amal-amal soleh ya Rabb. Jauhkan kami dari perbuatan dosa, jauhkan kami dari perbuatan maksiat, dekatkan kami semuanya dengan kebaikan ya Rabb. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami semuanya qalbun salim, hati yang selalu bersyukur kepadamu, hati yang selalu ridho atas takdir-Mu ya Allah, hati yang selalu berterima kasih atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Rabb. Dan berikan kepada kami hati yang selalu memandang orang lain lebih mulia dari diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon terima setiap amal-amal kebajikan kami, sekecil apapun amal kami Engkau terima ya Rabb. Ya Rahman, Engkau terima acara kami ya Rabb sebagai kecintaan kami, kerinduan kami akan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di penghujung doa kami mohon kepadamu ya Rabb, anugerahkan kepada kami syafaat Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami kelak menatap wajah Nabi kami. Ya Allah, izinkan kami kelak menatap wajah Nabi kami. Izinkan kami kelak menatap wajah Nabi kami, mendapatkan pertolongan Nabi kami. Ya Allah, kami tidak mempunyai amal apapun ya Rabb, kecuali kami mengharapkan pertolongan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, anugerahkan kami syafaat Nabi untuk hidup kami, untuk orang tua kami, mertua kami, anak keturunan kami, istri, suami kami ya. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka syafa'atan Nabi Muhammad SAW yauma la syafa'ata illa syafa'atu wa adilana tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhillu wa bayyit wujuhana yauma tabyudu wujuh. Ya Rabb, cahayakan wajah kami kelak, di mana saat itu wajah-wajah mereka menghitam karena dosa-dosa mereka di padang mahsyar ya Rabb. Berikan cahaya dalam wajah kami ya Rabb, sehingga Nabi Muhammad mengenali kami semua ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami semua kelak memandang wajah-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, Allahumma rzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, Allahumma rzuqna an-nadhar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah, wafatkan kami semua husnul khatimah ya Rabb. Wafat dalam keadaan dosa telah Engkau ampunkan ya Allah. Engkau telah bersihkan semua dosa-dosa kami ya Rabb. Engkau jadikan qalbun salim dari hati kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahi kampung kami, berkahi tempat kami, berkahi masjid kami, berkahi rumah kami, berkahi wilayah kami dengan keberkahan acara Isra dan Mi'raj malam hari ini ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga Allah ijabah doa-doa kita, hajat-hajat kita, Bapak Ibu panjang umur, sehat walafiat, dan semoga apa yang kita dengarkan bisa manfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk semuanya. Insyaallah kita berjumpa lagi 3 tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi, mungkin ada ibu-ibu yang sudah ikut gabung sholat tasbih ya di pondok, mungkin ada. Kalau belum ada, besok ada sholat tasbih, itu rutinitas 1 bulan sekali khusus ibu-ibu. Jadi sholat tasbih itu mengampunkan dosa, mengabulkan semua, banyak sekali keistimewaan sholat tasbih. Lalu kita ada muhasabah di sana. Yang ada waktu silakan jam 8 pagi kita mulai, jam 7 sudah ada di pondok Manbaul Khairat. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.